Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pernahkah kalian berniat memberikan kejutan manis untuk pasangan, tapi malah mendapatkan kenyataan pahit yang menghancurkan hati? Bayangkan, hanya 2 jam sebelum akad nikah, Emi berniat iseng bersembunyi di dalam lemari untuk mengejutkan calon suaminya. Tapi, bukannya tawa bahagia yang ia dapat, Emi justru mendengar rencana busuk calon suaminya bersama sahabatnya sendiri. Ternyata, pernikahan itu hanyalah kedok untuk merebut semua hartanya. Hati siapa yang tidak hancur? Tapi tunggu dulu, Emi bukan wanita lemah yang hanya diam menangis. Dia menyiapkan balasan yang sangat cerdas dan savage tepat di depan meja penghulu. Nah, penasaran kan bagaimana cara Emi mempermalukan para pengkhianat itu? Sebelum kita masuk ke kisah yang super gregetan ini, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, saya ingin menyapa sahabat-sahabat setia channel Cerita Momo. Yuk absen dulu, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah siap melihat pengkhianat kena batunya hari ini. Sudah siap? Tarik napas, siapkan camilan, dan mari kita masuk ke ceritanya. Suasana di rumah besar milik keluarga Pak Teguh pagi itu terasa begitu berbeda. Aroma melati yang segar bercampur dengan wangi makanan catering yang mulai ditata di halaman belakang, menciptakan nuansa sakral sekaligus meriah. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh Emi. Hari di mana ia akan melepas masa lajangnya dan menikah dengan Ivan, pria yang sudah 3 tahun terakhir mengisi hari-harinya. Di dalam kamar pengantin yang didekorasi dengan nuansa putih dan emas, Emi duduk di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya yang sudah selesai dirias. Kebaya putih bertabur payet berkilauan membalut tubuhnya dengan sempurna. Sanggul modern dengan hiasan bunga melati segar membuatnya tampak seperti seorang putri raja. Namun, bukan hanya riasan itu yang membuatnya bersinar, melainkan senyum bahagia yang tak henti-hentinya terukir di bibirnya. Masya Allah, cantiknya sahabat aku ini, suara melengking namun lembut terdengar dari arah belakang. Indri, sahabat Emi sejak masa SMA, berjalan mendekat sambil merapikan ujung kebaya Emi yang sedikit terlipat. Indri hari itu juga tampil cantik dengan seragam pendamping pengantin berwarna merah muda lembut. Emi menoleh dan memegang tangan Indri erat-erat. Terima kasih ya, Indri. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh bakal stres apa ngurusin persiapan nikah ini. Kamu benar-benar sahabat terbaik aku. Indri tersenyum lebar, membalas genggaman tangan Emi. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah terharu melihat sahabatnya akan menikah. Udah kewajiban aku dong, Emi. Kita kan udah kayak saudara kandung. Aku cuma mau lihat kamu bahagia sama Ivan. Ivan itu laki-laki baik. Kamu beruntung banget bisa dapetin dia, dan dia jauh lebih beruntung bisa dapetin wanita sesempurna kamu. Ah, kamu bisa aja. Emi tersipu malu. Oh iya, Ivan mana ya? Kok dari tadi belum ngabarin aku? Padahal akad tinggal 2 jam lagi. Biasalah, calon pengantin pria pasti lagi ditenangin sama ibu parti di kamar sebelah. Namanya juga mau ijab kabul, pasti gugup setengah mati, jawab Indri sambil tertawa kecil. Udah, kamu duduk manis aja di sini. Jangan banyak gerak nanti keringetan lo, bedaknya luntur. Emi mencoba menurut, tapi rasa gugup bercampur antusias membuatnya tidak bisa diam. Ia melirik jam dinding. Masih ada waktu cukup lama sebelum rombongan keluarga besar Ivan secara resmi masuk ke ruangan akad. Tiba-tiba, sebuah ide jahil terlintas di benak Emi. Selama pacaran, Emi dan Ivan memang pasangan yang humoris dan suka saling memberi kejutan. Emi membayangkan betapa lucunya ekspresi Ivan jika tiba-tiba ia muncul di kamarnya sebelum akad dimulai. Indri, panggil Emi dengan mata berbinar jahil. Aku mau ke kamar Ivan sebentar. Mata Indri melotot. Hah? Ngapain? Pamali lo pengantin ketemu sebelum akad. Nanti sial, Emi. Ah, itu kan mitos orang dulu. Aku cuma mau ngintip sebentar. Sekalian mau ngagetin dia. Aku penasaran ekspresi dia kalau lagi gugup kayak apa. Play AC? Bentar aja kok. Abis itu aku balik lagi ke sini sebelum dipanggil Ibu Prias. Bujuk Emi sambil menyatukan kedua tangannya memohon.
Indri tampak ragu sejenak, tapi akhirnya ia menghela napas pasrah. Dasar keras kepala. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Kalau ketahuan Pak Teguh atau Ibu Parti, bisa gawat aku yang dimarahin. Siap, bos. Emi mengedipkan sebelah matanya. Dengan hati-hati agar gaunnya tidak tersangkut, Emi mengangkat sedikit ujung kebayanya dan mengendap-endap keluar dari kamar pengantin. Lorong lantai 2 rumah itu untungnya sedang sepi karena semua kesibukan terpusat di lantai 1 dan halaman. Jantung Emi berdebar kencang, bukan hanya karena ia akan menikah, tapi karena sensasi melanggar aturan kecil ini membuatnya merasa seperti anak sekolah yang sedang bolos. Ia berjalan jinjit menuju kamar tamu yang disiapkan khusus untuk Ivan beristirahat sebelum akad. Sampai di depan pintu kamar Ivan, Emi menempelkan telinganya di daun pintu. Hening. Tidak ada suara percakapan. Mungkin dia lagi di kamar mandi atau lagi melamun sendirian, pikir Emi. Perlahan, ia memutar gagang pintu. Tidak dikunci. Emi menyelinap masuk. Kamar itu kosong dan dingin karena AC yang menyala maksimal. Jas pengantin Ivan tergantung rapi di dekat lemari, tapi sosok Ivan tidak terlihat. Emi terkikik geli dalam hati. Ia punya rencana yang lebih seru daripada sekadar masuk dan menyapa. Aku sembunyi aja ah. Nanti pas dia masuk, aku kagetin. Pasti dia jerit kayak anak kecil. Batin Emi sambil menahan tawa. Matanya tertuju pada lemari pakaian besar setinggi plafon di sudut kamar. Itu tempat persembunyian yang sempurna. Tanpa berpikir panjang, Emi membuka pintu lemari itu. Bagian dalamnya cukup luas, berisi beberapa pakaian gantung. Emi masuk ke dalamnya, menyelipkan tubuh mungilnya di antara jas-jas yang tergantung, lalu menutup pintu lemari perlahan, menyisakan sedikit celah agar ia bisa mengintip keluar dan tidak kehabisan napas. Di dalam kegelapan lemari, Emi tersenyum lebar. Aroma parfum maskulin Ivan yang tertinggal di jas yang menggantung di sebelahnya membuat hatinya hangat. Ia membayangkan kehidupan indah yang akan ia jalani bersama Ivan setelah hari ini. Menjadi istri yang berbakti, memiliki anak-anak yang lucu, dan menua bersama pria yang sangat ia cintai. Namun, lamunan indah Emi buyar ketika ia mendengar suara gagang pintu kamar diputar. Nah, itu dia datang. Batin Emi girang. Ia bersiap-siap untuk melompat keluar dan berteriak, "Dor!" Pintu kamar terbuka. Langkah kaki seseorang masuk dengan tergesa-gesa. Dari celah pintu lemari, Emi bisa melihat sosok Ivan masuk. Tapi ada yang aneh. Ivan tidak terlihat gugup atau bahagia. Wajahnya terlihat tegang, alisnya berkerut, dan ia langsung mengunci pintu kamar dari dalam dengan gerakan cepat. Emi mengurungkan niatnya untuk langsung melompat keluar. "Kok dikunci? Kenapa mukanya serius banget?" tanya Emi dalam hati. Instingnya menyuruhnya untuk diam sejenak dan menunggu. Ivan berjalan mondar-mandir di depan tempat tidur, lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia menekan layar dengan kasar, seolah sedang kesal, lalu melakukan panggilan telepon. Karena suasana kamar sangat sunyi, dan Ivan mengaktifkan mode pengeras suara, loudspeaker, sambil meletakkan ponselnya di atas meja rias dekat lemari, Emi bisa mendengar semuanya dengan sangat jelas. Emi menahan napasnya. Ia masih berpikir positif. Mungkin Ivan sedang menelepon vendor catering atau mengurus masalah teknis pernikahan. Tapi detik berikutnya, suara sapaan dari seberang telepon membuat darah Emi berdesir hebat. "Halo, sayang. Gimana? Udah siap sandiwaranya?" Suara wanita di telepon itu terdengar manja dan menggoda. Emi mematung. Itu bukan suara vendor, bukan suara kerabat, dan jelas bukan suara Ibu Parti. Itu suara wanita muda. Dan yang lebih mengerikan, nada bicara Ivan saat menjawabnya terdengar sangat berbeda dari Ivan yang Emi kenal selama ini. "SSSST, jangan keras-keras," jawab Ivan setengah berbisik namun tajam. "Aku lagi di kamar." "Iya, sebentar lagi aku jadi aktor terbaik. Kamu sabar dong." Tangan Emi yang memegang ujung gaunnya mulai berkeringat dingin. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya, tapi ia masih belum berani bergerak sedikit pun dari balik lemari itu. Siapa wanita itu? Dan apa maksudnya dengan sandiwara? Suara wanita di seberang telepon itu tertawa renyah. Tawa yang biasanya terdengar menyenangkan di telinga Emi, kini terdengar seperti sembilu yang menyayat hati. Emi memejamkan matanya erat-erat, berharap telinganya salah mendengar.
Namun, semakin wanita itu berbicara, semakin jelas identitas pemilik suara itu. Aku udah nek banget pura-pura jadi sahabat yang baik buat si Emi. Kamu tahu nggak sih, Van? Tadi aku harus muji-muji dia cantiklah, beruntunglah. Padahal dalam hati aku mau muntah. Ucap wanita itu dengan nada ketus yang sangat asing bagi Emi. Jantung Emi serasa berhenti berdetak. Itu suara Indri, sahabatnya sendiri. Orang yang baru saja memeluknya dan memberinya semangat di kamar sebelah. Orang yang ia anggap seperti saudara kandung tempat ia berbagi segala keluh kesah. Tubuh Emi seketika lemas. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada dinding lemari agar tidak menimbulkan suara gaduh. Rasanya oksigen di dalam lemari itu mendadak hilang, membuatnya sesak napas. Ivan, yang berdiri membelakangi lemari sambil mematut diri di depan cermin, terkekeh pelan mendengar keluhan Indri. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan santai, seolah pembicaraan tentang menipu calon istrinya adalah hal yang lumrah dan wajar. Sabar sayang, sabar, bujuk Ivan dengan nada lembut yang biasanya hanya ia tujukan pada Emi. Perjuangan kita tinggal dikit lagi. Begitu akad sah, status aku udah aman. Surat kuasa pengelolaan butik sama aset tanah bapaknya, Emi harus segera kamu pastikan dia tanda tangan. Kamu kan, sahabat, kepercayaannya, pasti dia nurut kalau kamu yang sodorin berkasnya dengan alasan dokumen perusahaan. Iya, aku tahu, sahut Indri cepat. Tapi aku takut dia curiga kalau kamu terlalu buru-buru minta alih kuasa. Kamu tahu kan bapaknya, Pak Teguh? Itu teliti banget orangnya. Ah, Pak Teguh itu gampang, potong Ivan meremehkan. Dia udah percaya banget sama aku sejak aku pura-pura rajin ibadah dan bantu dia di proyek tahun lalu. Lagian, ibu juga udah siapin skenario biar Emi makin percaya sama kita sepenuhnya. Ibu Parti jagonya akting sakit-sakitan biar mantunya iba. Mendengar nama Ibu Parti disebut, air mata Emi yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Jadi, ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah konspirasi keluarga yang terencana rapi. Ibu Parti, wanita yang selama ini ia hormati dan ia sayangi layaknya ibu kandung, ternyata adalah otak di balik sandiwara keji ini. Emi teringat betapa manisnya perlakuan Ibu Parti selama ini, yang selalu membawakan makanan kesukaannya dan memujinya sebagai menantu idaman. Ternyata, semua itu hanya umpan untuk menjerat hartanya. Si bodoh itu cinta mati sama aku, Indri. Dia nggak bakal curiga. Matanya udah ketutup sama yang namanya cinta. Lanjut Ivan sambil tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat jahat di telinga Emi. Kamu siap-siap dandan yang cantik ya nanti pas resepsi. Pendamping pengantin masa kalah sama pengantinnya? Nanti pas Emi sibuk salaman sama tamu, kita bisa curi-curi waktu ketemuan di belakang. Dasar nakal, suara Indri terdengar manja kembali. Ya udah, aku tutup dulu ya. Takut si Emi nyariin aku. Ingat ya, Van, abis kita dapat semuanya, kamu harus janji ceraikan dia dan nikahin aku secepatnya. Aku nggak mau jadi simpanan selamanya. Iya, janji. Tunggu aku di pelaminan, sayangku Indri. Kita akan kaya raya, jawab Ivan mantap sebelum memutus sambungan telepon. Di dalam lemari yang gelap dan sempit, Emi menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Hatinya hancur berkeping-keping. Bayangan masa depan indah yang baru saja ia bangun di kepalanya, runtuh seketika menjadi debu. Ivan, pria yang ia cintai dan percayai sebagai imam masa depannya, ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang mengincar harta ayahnya. Dan Indri, sahabat tempat ia berbagi separuh nyawanya, adalah ular berbisa yang menusuknya dari belakang. Rasa sakit karena dikhianati begitu dalam hingga membuat dada Emi terasa nyeri. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah perasaan lain mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Rasa marah. Amarah yang membara perlahan menggantikan kesedihannya. Emi menyadari bahwa ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh pingsan atau menyerah begitu saja. Jika ia menangis dan melabrak mereka sekarang tanpa bukti, mereka bisa saja mengelak dan memutarbalikkan fakta. Ivan dan Indri sangat licik, dan dengan dukungan akting Ibu Parti, Emi bisa saja dianggap sebagai orang yang histeris dan merusak acara sakral. Emi menatap punggung Ivan dari celah pintu lemari dengan tatapan nyalang. Air matanya masih mengalir membasahi pipi, tapi tatapannya kini berubah dingin dan tajam.
Ia bukan lagi Emi yang lugu dan bucin. Ia adalah putri Pak Teguh yang dididik untuk menjadi wanita kuat dan bermartabat. Kalian pikir aku bodoh? Batin Emi dengan rahang mengeras menahan emosi. Kalian pikir kalian bisa menginjak-injak harga diriku dan merebut milik keluargaku begitu saja? Kalian salah besar memilih lawan. Hari ini kalian ingin berpesta di atas penderitaanku, tapi aku pastikan pestanya akan berubah menjadi neraka buat kalian. Ivan meletakkan ponselnya kembali di meja rias dan berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul pelan, seolah tanpa beban dosa sedikit pun. Langkah kakinya terdengar ringan, tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dengan penuh dendam dari kegelapan lemari. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Emi tahu ia harus bertindak cepat dan cerdas. Waktu terus berjalan menuju akad nikah. Ia butuh senjata untuk melawan mereka. Ia butuh bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, bukti yang akan menelanjangi kebusukan mereka di hadapan dunia. Dengan tangan yang masih gemetar karena amarah yang memuncak, Emi merogoh saku tersembunyi di balik lapisan gaun pengantinnya. Emi menggenggam ponselnya dengan erat, tangannya gemetar bukan main. Ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Kebodohan karena terlalu syok mendengarkan percakapan telepon tadi, membuatnya lupa menekan tombol rekam sejak awal. Ia melewatkan bukti emas yang bisa langsung menyeret Ivan dan Indri ke pengadilan sosial, bahkan hukum. Percakapan di telepon tadi sudah berakhir, dan tanpa bukti rekaman, Emi tahu posisinya lemah. Jika ia keluar sekarang dan berteriak, Ivan pasti akan menyangkal, menuduhnya berhalusinasi karena stres pranikah, atau bahkan membalikan fakta bahwa Emi yang sedang mencari alasan untuk membatalkan pernikahan. Suara gemericik air dari keran wastafel di kamar mandi terdengar berhenti. Emi menahan napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia harus berpikir jernih. Ia butuh bukti. Bukti nyata yang tak terbantahkan. Emi menggeser layar ponselnya, membuka aplikasi perekam suara, dan meletakkan jarinya tepat di atas tombol merah, siap menekan kapan saja jika ada kesempatan kedua. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan namun berirama di pintu kamar. Ketukan yang sepertinya sudah menjadi kode rahasia. Ivan keluar dari kamar mandi, wajahnya tampak lebih segar namun, matanya tetap memancarkan kelicikan yang kini terlihat jelas bagi Emi. Ia bergegas menuju pintu, mengintip sedikit dari lubang kunci, lalu dengan cepat membuka kunci pintu dan menarik seseorang masuk. "Kamu gila ya? Ngapain kesini? Kalau ada Tante Rina atau Pak Teguh lihat gimana?" Desis Ivan dengan suara tertahan, namun tangannya justru melingkar di pinggang orang yang baru saja masuk itu. "Aman, sayang." Koridor sepi, semua orang lagi sibuk di bawah nyiapin prasmanan. "Lagian aku kangen, masa nggak boleh cium calon suami orang sebentar?" Darah Emi mendidih hingga ke ubun-ubun. Suara itu lagi, Indri. Wanita itu ternyata nekat menyusul ke kamar Ivan. Emi yang berada di dalam lemari mengintip dari celah kecil di antara gantungan jas. Pemandangan di depannya benar-benar membuat perutnya mual. Di sana, di kamar yang seharusnya menjadi tempat persiapan Ivan menuju akad suci bersamanya, Indri sedang menggelayut manja di lengan Ivan. Sahabat yang tadi memeluknya dengan air mata haru palsu, kini sedang tertawa genit bersama calon suaminya. Dengan tangan yang kini lebih stabil karena didorong oleh amarah yang membara, Emi menekan tombol rekam di layar ponselnya. Indikator waktu di layar mulai berjalan. Detik demi detik pengkhianatan itu kini terekam abadi. "Ih, kamu bau sabun bayi, pasti tadi cuci muka pakai sabunnya Emi ya?" Ledek Indri sambil mencubit hidung Ivan. "Cepetan dong sahnya. Aku udah gak sabar pengen kita liburan ke Eropa pakai uang warisan si Emi. Kamu yakin kan sertifikat ruko di pusat kota itu atas nama dia?" "Yakin 100%, Indri," jawab Ivan sambil merapikan dasinya di depan cermin, sementara Indri duduk di tepi ranjang, tepat membelakangi lemari tempat Emi bersembunyi. Jarak mereka begitu dekat, hingga Emi bisa mendengar helaan napas Indri. "Kemarin aku udah cek berkas-berkas di brankas ruang kerja Pak Teguh waktu dia minta tolong aku ambilin materai. Semua aset produktif udah dibalik nama ke Emi sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Jadi begitu kita nikah, dan aku berhasil bujuk dia buat kasih kuasa penuh ke aku dengan alasan, investasi suami istri, kita bakal pegang kendali semuanya." "Pinter banget sih pacar aku ini," puji Indri. "Terus ibu party gimana? Jatah buat ibu kamu udah aman kan? Awas lo kalau ibu ngamuk,
Akting pingsannya tadi pas gladi resik udah totalitas banget. Aman. Ibu cuma minta rumah yang di Pondok Indah itu buat masa tua, sisanya buat kita. Ibu juga udah setuju kalau abis hartanya habis, aku bakal cari alasan buat ceraiin Emi. Paling gampang sih nuduh dia selingkuh atau mandul, biar kita yang kelihatan jadi korban. Emi menutup matanya sejenak, merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Rencana mereka begitu jahat dan terstruktur. Mereka bahkan sudah memikirkan cara membuangnya setelah ia tak berguna lagi. Tuduhan mandul? Tuduhan selingkuh? Betapa kejamnya hati manusia-manusia ini. Air mata Emi kembali menetes. Tapi kali ini ia biarkan jatuh tanpa isak. Setiap tetes air mata itu menjadi bahan bakar untuk keberaniannya yang semakin memuncak. Tapi kasihan juga ya si Emi. Celetuk Indri sambil memainkan ujung kukunya. Nada suaranya terdengar mengejek tanpa rasa simpati sedikit pun. Tadi pas didandanin, dia kelihatan bahagia banget. Dia bilang dia beruntung dapat kamu. Duh, polos banget sahabat aku itu. Dia nggak tahu kalau pangerannya ini serigala berbulu domba. Ya itulah gunanya cinta, Indri. Bikin orang jadi buta dan bodoh, sahut Ivan sambil tertawa sinis. Makanya, kamu jangan pernah jatuh cinta sama orang lain selain aku. Nanti kamu jadi bodoh kayak Emi. Idih, ogah. Cintaku cuma buat uang maksudnya buat kamu dan uang kita nanti. Indri terkikik geli, lalu berdiri dan merapikan gaun seragamnya. Ya udah, aku balik ke kamar pengantin dulu ya. Takut si Emi curiga kalau aku ngilang lama-lama. Kamu jangan lupa hapus chat kita. Takutnya nanti malam Emi iseng buka HP kamu. Tenang, udah bersih semua. Sampai ketemu di meja akad. Calon nyonya Ivan yang sesungguhnya, Ivan mengecup kening Indri sekilas sebelum membukakan pintu. Indri menyelinap keluar dengan cepat seperti tikus yang mencuri makanan. Ivan kembali mengunci pintu kamar, lalu duduk di tepi ranjang, tepat di depan lemari Emi. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tahan, Van. 2 jam lagi. Cuma butuh bilang, sah, dan hidup lu bakal berubah drastis. Bye-bye kemiskinan, hello hidup mewah. Di dalam lemari, Emi menekan tombol stop pada layar ponselnya. Rekaman tersimpan. 5 menit percakapan yang nilainya lebih berharga daripada emas berlian manapun. 5 menit yang menjadi tiket kehancuran bagi Ivan, Indri, dan Ibu Parti, sekaligus tiket kebebasan bagi Emi. Emi menatap layar ponselnya dengan tatapan nanar. Dulu, ia selalu berpikir bahwa hari pernikahannya akan menjadi hari paling membahagiakan. Ternyata benar, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Ia bahagia karena Tuhan membukakan matanya tepat pada waktunya. Ia bahagia karena ia tidak jadi menikahi monster yang sedang duduk santai di depannya itu. Ivan kembali berdiri dan berjalan menuju kamar mandi, mungkin untuk merapikan rambutnya lagi. Ini adalah kesempatan emas kedua bagi Emi. Ia tidak boleh tertangkap basah di sini. Jika Ivan menemukannya sekarang, Ivan mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat untuk merebut ponsel itu, atau lebih buruk lagi, menyakitinya secara fisik. Emi menunggu sampai pintu kamar mandi tertutup rapat dan suara air keran kembali terdengar. Dengan gerakan yang sangat hati-hati dan tanpa suara, ia mendorong pintu lemari perlahan. Kakinya yang terbalut selop pengantin melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia melirik sekilas ke arah pintu kamar mandi, memastikan Ivan tidak keluar tiba-tiba. Jantung Emi berdegup kencang saat ia melangkah menuju jendela besar di sisi kamar yang terhubung ke balkon samping. Melalui pintu utama terlalu berisiko, karena bisa saja berpapasan dengan keluarga Ivan di lorong. Balkon ini terhubung dengan koridor belakang yang jarang dilewati orang. Emi membuka kunci jendela dengan sangat pelan. Angin pagi yang segar langsung menerpa wajahnya, seolah memberinya kekuatan baru. Sebelum melangkah keluar, Emi menoleh sekali lagi ke arah pintu kamar mandi tempat Ivan berada. Tatapannya dingin, tidak ada lagi cinta yang tersisa. Nikmati hayalanmu selagi bisa, Mas, bisik Emi lirih, tajam seperti pisau. Karena 2 jam lagi, aku akan membangunkanmu dari mimpi indahmu dengan cara yang paling menyakitkan. Emi memanjat keluar jendela dengan sedikit kesulitan karena gaunnya yang besar, namun tekadnya mengalahkan segalanya. Ia berhasil keluar tanpa ketahuan. Kini, dengan bukti di tangan dan hati yang membaja, Emi berjalan kembali menuju kamarnya.
Bukan untuk menangis di pojokan, tapi untuk menyusun panggung pertunjukannya sendiri. Pertunjukan di mana ia bukan lagi korban, melainkan sutradara yang akan mengakhiri sandiwara ini dengan plot twist yang mematikan. Angin pagi yang berhembus di balkon lantai 2 terasa menusuk kulit, namun tak sedingin rasa beku yang kini menyelimuti hati Amy. Dengan napas tersengal, Amy berhasil menapakkan kakinya di koridor belakang yang sepi. Ia tidak langsung kembali ke kamar pengantin. Kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya baru saja dilolosi satu persatu. Ia butuh tempat untuk bersembunyi sejenak, tempat untuk menata kepingan warasnya yang nyaris hilang. Amy menyeret langkahnya menuju kamar mandi tamu di ujung lorong yang jarang digunakan. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya merosot ke lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Di sanalah, pertahanannya runtuh. Bukan teriakan histeris yang keluar, melainkan isak tangis tertahan yang begitu menyakitkan. Bahunya berguncang hebat. Tangan Amy mencengkeram ponsel di dadanya. Benda pipi itu kini terasa sangat berat, seolah memuat ribuan ton dosa Ivan dan Indri. Namun, yang paling membuat dadanya sesak bukanlah pengkhianatan Ivan ataupun kebusukan Indri, melainkan keterlibatan Ibu Parti. Ingatan Amy melayang pada momen-momen hangat bersama wanita parubaya itu. Ibu Parti yang selalu memeluknya saat ia rindu mendiang ibu kandungnya. Ibu Parti yang dengan telaten membawakan rantang berisi sup ayam saat Amy sakit demam bulan lalu. Ibu. Lirih Amy disela isak tangisnya. Kenapa ibu tega? Amy sudah anggap ibu seperti ibu kandung Amy sendiri. Bayangan wajah teduh Ibu Parti kini berubah menjadi monster menakutkan di benak Amy. Semua perhatian itu, semua kasih sayang itu, ternyata hanyalah investasi. Ibu Parti sedang memberi makan mangsanya agar gemuk sebelum disembelih. Kenyataan ini menampar Amy lebih keras daripada perselingkuhan Ivan. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh karena telah menyerahkan hatinya secara sukarela kepada sekumpulan serigala lapar. Amy mengangkat ponselnya, menatap layar yang masih menyala. Ia memutar kembali rekaman itu, hanya beberapa detik di bagian awal, sekadar untuk meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi buruk. Ibu Parti juga udah siapin skenario biar Amy percaya sama kita sepenuhnya. Suara Ivan di rekaman itu terdengar begitu nyata. Amy segera mematikannya. Cukup. Ia tidak butuh mendengar ulang rasa sakit itu untuk menangis lagi. Ia butuh mendengar itu untuk membakar keraguan di hatinya. Perlahan, Amy bangkit berdiri. Ia berjalan menuju wastafel dan menatap pantulan dirinya di cermin. Riasan matanya sedikit luntur di bagian sudut. Tapi untungnya maskara yang ia pakai tahan air. Wajahnya pucat, matanya merah. Wanita di cermin itu terlihat menyedihkan, terlihat seperti korban. Hapus wajah itu, Amy, bisiknya pada bayangan di cermin. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu jadi wanita lemah yang gampang dibodohin. Amy menyalakan keran air, membasuh wajahnya dengan hati-hati agar tidak merusak bedaknya terlalu parah. Ia mengambil tisu, menepuk-nepuk wajahnya hingga kering. Dengan sisa peralatan make-up darurat yang selalu ia bawa di saku gaunnya, sebuah lipstik dan bedak padat kecil, Amy mulai memperbaiki topengnya. Ia memulas kembali bibirnya dengan warna merah bata, menyamarkan sembab di matanya dengan sedikit bedak. Setiap goresan make-up di wajahnya terasa seperti goresan cat perang. Amy yang masuk ke kamar mandi ini tadi adalah Amy yang hancur. Tapi Amy yang akan keluar nanti adalah Amy yang siap berperang. Tunggu aku di pelaminan, Ivan, Indri, Ibu Parti, gumam Amy dengan tatapan dingin yang belum pernah ia miliki seumur hidupnya. Kalian ingin sandiwara? Baiklah, aku akan berikan sandiwara terbaik yang pernah ada. Tapi naskahnya aku yang tulis, dan endingnya kalian yang menderita. Amy menarik napas panjang, membusungkan dadanya, dan membuka kunci pintu. Ia berjalan kembali menuju kamar pengantin dengan langkah tegap. Tidak ada lagi keraguan. Saat Amy membuka pintu kamar pengantin, Indri sedang duduk di sofa sambil sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Mendengar pintu terbuka, Indri tersentak kaget dan buru-buru menyembunyikan ponselnya ke belakang punggung. Astaga, Amy? Seru Indri dengan nada yang dibuat seolah-olah panik. Ia berlari kecil menghampiri Amy. Kamu dari mana aja sih?
Aku cariin ke kamar mandi sini nggak ada. Aku udah mau panggil Pak Teguh lo saking takutnya kamu kabur karena nervous. Emi menatap wajah sahabatnya itu. Dulu, ia melihat wajah itu sebagai wajah malaikat penolong. Sekarang, Emi bisa melihat jelas seringai licik yang tersembunyi di balik senyum manis itu. Betapa hebatnya Indri berakting. Maaf ya, Indri, jawab Emi dengan nada datar, berusaha sekuat tenaga menahan gejolak jijik di perutnya. Tadi aku mules banget, jadi aku cari toilet di lantai bawah yang sepi. Di sini kan airnya kadang kecil. Oh, ya ampun, bikin kaget aja. Indri mengelus dadanya, pura-pura lega. Terus gimana? Udah enakan? Muka kamu kok agak pucat? Kamu sakit? Tangan Indri terulur hendak menyentuh dahi Emi, tapi Emi refleks memundurkan kepalanya sedikit. Sentuhan Indri kini terasa seperti racun baginya. Gak apa-apa, cuma gugup aja. Elak Emi cepat, lalu berjalan menuju kursi rias. Ia butuh duduk. Kakinya masih terasa sedikit gemetar jika berdiri terlalu lama di dekat pengkhianat ini. Indri mengikuti Emi dari belakang, kembali memasang wajah manisnya. Ya wajarlah gugup. Namanya juga mau nikah sama pangeran impian. Ivan pasti juga lagi deg-degan banget di sana nungguin bidadarinya. Mendengar nama Ivan disebut dengan nada memuja oleh Indri, Emi merasakan dorongan kuat untuk menampar wajah itu saat ini juga. Tapi ia menahannya. Belum waktunya. Indri, panggil Emi tiba-tiba sambil menatap pantulan Indri lewat cermin. Ya, sayang, kenapa? Mau minum? Tanya Indri penuh perhatian palsu. Kamu beneran sayang sama aku kan? Tanya Emi pelan, matanya menatap tajam ke mata Indri di cermin. Indri tampak terdiam sepersekian detik, ada kilatan kaget di matanya, tapi dengan cepat ia tertawa renyah untuk menutupi kegugupannya. Pertanyaan macam apa sih itu? Ya sayang banget lah. Kita kan udah kayak saudara, Emi. Kebahagiaan kamu itu kebahagiaan aku juga. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, orang pertama yang bakal maju itu aku. Emi tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Jawaban itu sudah cukup. Indri baru saja menandatangani vonisnya sendiri. Tidak ada lagi rasa kasihan yang tersisa di hati Emi untuk wanita di belakangnya ini. Makasih ya, Indri, kata Emi lembut, namun hatinya berteriak lantang, pembohong. Aku cuma mau mastiin aja. Soalnya hari ini bakal jadi hari yang gak terlupakan buat kita semua. Aku mau kamu ada di barisan paling depan buat nyaksin semuanya. Pasti dong. Aku bakal duduk paling depan sama Ibu Parti. Jawab Indri antusias, tidak menyadari makna ganda dari ucapan Emi. Udah jangan melou-melou. Bentar lagi dipanggil Pak Teguh lo buat turun. Senyum dong, calon nyonya Ivan harus glowing. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk. Kepala perias pengantin menyembul masuk. Mbak Emi, Mbak Indri, sudah siap? Rombongan keluarga pria sudah bersiap masuk. Bapak Teguh sudah menunggu di depan pintu untuk menggandeng Mbak Emi. Emi berdiri. Ia merapikan kebayanya sekali lagi. Ia mengambil ponselnya yang berisi rekaman itu, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecil, clutch, pengantin yang akan ia bawa ke meja akad. Tas itu biasanya hanya berisi tisu dan lipstik, tapi kali ini, tas itu membawa bom waktu yang siap meledak. Ayo, Emi. Semangat, seru Indri sambil membukakan pintu. Emi melangkah keluar kamar. Di depan pintu, Pak Teguh, ayahnya, sudah berdiri dengan gagah menggunakan beskap adat. Wajah tua itu tampak berseri-seri, bangga melihat putri semata wayangnya akan menikah. Melihat wajah tulus ayahnya, hati Emi kembali nyeri. Ayahnya tidak tahu bahwa ia hampir saja menyerahkan putrinya kepada penjahat. Ayah. Sapa Emi lirih. Anak ayah cantik sekali, puji Pak Teguh sambil mengulurkan tangannya. Sudah siap? Emi menggandeng lengan ayahnya erat-erat. Ia menyalurkan kekuatannya lewat genggaman itu. Siap? Yah. Emi sangat siap. Siap untuk melindungi ayah, melindungi harta ibu, dan membersihkan hidup kita dari parasit-parasit itu, tambah Emi dalam hati. Mereka mulai berjalan menuruni tangga. Suara gending Jawa sayup-sayup terdengar menyambut kedatangan mereka. Di bawah sana, di meja akad, Ivan sudah menunggu dengan topeng pangerannya.
Emi menatap ke bawah dengan dagu terangkat. Langkah kakinya mantap. Pertunjukan akan segera dimulai. Langkah demi langkah Emi menuruni anak tangga terasa seperti gerakan dalam slow motion. Ratusan pasang mata tamu undangan tertuju padanya, memandang penuh kagum pada sosok pengantin wanita yang tampak begitu anggun dalam balutan kebaya putih suci. Kilatan lampu kamera fotografer menyambar-nyambar, mengabadikan momen yang seharusnya menjadi sejarah paling bahagia dalam hidupnya. Namun bagi Emi, setiap kilatan itu terasa seperti lampu interogasi yang menyoroti kepalsuan di ruangan ini. Di ujung tangga, Ivan berdiri gagah menunggu. Wajahnya dihiasi senyum lebar yang sangat meyakinkan, seolah-olah ia adalah pria paling beruntung di dunia yang sedang menanti bidadarinya turun dari kahyangan. Emi harus mengakui, kemampuan akting Ivan layak mendapatkan piala. Jika ia tidak mendengar rekaman suara itu 15 menit yang lalu, Emi pasti sudah meleleh melihat tatapan memuja di mata Ivan. Tapi sekarang, tatapan itu hanya terlihat menjijikan. Di balik binar mata itu, Emi bisa melihat simbol mata uang dan sertifikat tanah menari-nari. Pak Teguh mengeratkan genggamannya di lengan Emi saat mereka hampir sampai di lantai dasar. Ayah bangga sama kamu, nak. Ayah percaya Ivan bisa gantiin posisi ayah buat jagain kamu, bisik Pak Teguh dengan suara bergetar menahan haru. Kalimat itu menusuk hati Emi lebih dalam lagi. Maafin Emi, yah. Emi hampir aja bikin ayah kecewa seumur hidup karena salah pilih orang. Batin Emi perih. Ia menatap wajah ayahnya sekilas, mencoba menyalurkan pesan tersirat bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski dengan cara yang tak pernah ayahnya bayangkan. Mereka sampai di hadapan Ivan. Sesuai tradisi, Pak Teguh menyerahkan tangan Emi kepada Ivan untuk digandeng menuju meja akad. Saat kulit tangan Ivan bersentuhan dengan kulitnya, Emi merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Bukan dingin karena gugup, tapi dingin karena ia sadar sedang bersentuhan dengan ular berbisa. Emi memaksakan seulas senyum tipis, senyum kaku yang untungnya tertutup oleh riasan tebalnya. Kamu cantik banget, sayang, bisik Ivan pelan saat membimbing Emi berjalan melewati karpet merah menuju meja akad. Suaranya terdengar lembut, tapi di telinga Emi, itu terdengar seperti desis peringatan. Makasih, Mas, jawab Emi singkat, matanya lurus ke depan, enggan menatap wajah Ivan terlalu lama. Di barisan kursi depan sebelah kiri, duduk keluarga inti Ivan. Di sana, Ibu Parti duduk dengan anggun mengenakan seragam keluarga berwarna emas. Wajahnya yang biasanya terlihat teduh keibuan, kini di mata Emi terlihat penuh kepalsuan. Ibu Parti sedang menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, berakting seolah-olah ia adalah ibu yang terharu melepas putranya menikah. Padahal, Emi tahu betul, air mata itu hanyalah pelumas untuk memuluskan rencana mereka menguasai rumah di Pondok Indah. Saat Emi dan Ivan melewati barisan itu, Ibu Parti berdiri sebentar untuk menyalami mereka. Ia memeluk Emi erat. Aroma parfum melati Ibu Parti menyeruak, aroma yang dulu menenangkan bagi Emi, kini membuatnya mual. Ibu bahagia sekali hari ini, nak. Akhirnya kamu resmi jadi anak ibu, ucap Ibu Parti di telinga Emi. Nadanya begitu meyakinkan. Emi menahan napas, menekan gejolak amarah yang ingin meledak. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah wanita tua itu, ibu bahagia karena dapat anak baru atau karena dapat ATM baru. Namun, Emi hanya mengangguk pelan dan melepaskan pelukan itu dengan sopan namun tegas. Tak jauh dari Ibu Parti, duduk Indri. Sahabat pengkhianat itu sudah mengambil posisinya di kursi deretan kedua, tepat di belakang keluarga inti, posisi yang sangat strategis untuk memantau jalannya acara. Indri tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol ke arah Emi dan Ivan. Di mata orang lain, itu adalah dukungan sahabat. Tapi Emi menangkap kedipan mata nakal yang Indri berikan pada Ivan, saat Emi sedang menoleh ke arah lain. Kode rahasia antara selingkuhan dan peselingkuh. Emi dan Ivan akhirnya duduk bersanding di depan meja akad. Di hadapan mereka, Pak Penghulu sudah siap dengan berkas-berkas pernikahan. Saksi dari kedua belah pihak juga sudah duduk tegap. Suasana ruangan mendadak hening dan hikmat. MC mulai membacakan susunan acara pembukaan dengan suara bariton yang menggema. Emi meletakkan tas kecil, clutch, miliknya di pangkuan, bukan di meja. Tangannya menggenggam tas itu erat-erat. Di dalamnya, ponselnya sudah dalam posisi siaga.
Emi sempat melirik ke arah operator sound system di pojok ruangan. Sebelum turun tadi, Emi sempat mengirim pesan singkat pada salah satu kru sound system yang merupakan teman kuliahnya dulu, meminta tolong untuk standby menerima koneksi Bluetooth dari ponselnya dengan alasan, ada kejutan lagu spesial untuk suami. Temannya itu sudah mengacungkan jempol dari jauh, mengira Emi akan menyanyikan lagu romantis atau memutar pesan suara puitis. Baiklah, sebelum kita memulai prosesi ijab kabul, mari kita periksa kelengkapan berkas sekali lagi, ucap Pak Penghulu memecah keheningan. Ivan tampak tenang, sesekali membenarkan posisi pecinya. Ia terlihat sangat percaya diri. Ia menoleh ke arah Emi, lalu berbisik lagi, tangan kamu dingin banget, Yang. Rileks aja. Sebentar lagi kita sah, terus kita bisa hidup bahagia selamanya. Kata, selamanya, terdengar seperti ancaman hukuman penjara seumur hidup di telinga Emi. Ia menoleh, menatap mata Ivan lekat-lekat. Kali ini Emi tidak tersenyum. Tatapannya datar, kosong, namun tajam menusuk. Iya, Mas. Sebentar lagi semuanya akan berubah, jawab Emi penuh arti. Ivan mengerutkan kening sedikit, bingung dengan nada bicara Emi yang terdengar aneh, namun ia mengabaikannya karena mengira Emi hanya sedang stres berat. Ivan kembali fokus ke depan, menatap Pak Teguh yang duduk di seberang meja sebagai wali nikah. Saudara Ivan, apakah Anda sudah siap lahir dan batin untuk meminang saudari Emi? Tanya Pak Penghulu. Insya Allah, saya sangat siap, Pak, jawab Ivan lantang dan mantap. Suaranya bergema di ruangan itu, membuat beberapa tamu wanita berdecak kagum melihat kemantapan sang pengantin pria. Indri di belakang sana pasti sedang tersenyum puas mendengar jawaban itu. Baik, Saudara Wali, Bapak Teguh, apakah sudah siap? Tanya Penghulu pada ayah Emi. Siap, Pak, jawab Pak Teguh tegas. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Jabatlah tangan calon mertua Anda, Saudara Ivan, perintah Penghulu. Ivan mengulurkan tangan kanannya, menjabat tangan Pak Teguh yang kekar. Jabat tangan itu erat, simbol perpindahan tanggung jawab. Jantung Emi berpacu semakin cepat. Bukan karena haru, tapi karena timing yang ia tunggu sudah tiba. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum kalimat sakral itu terucap. Jika kalimat, saya terima nikahnya, selesai diucapkan, maka secara hukum agama dan negara, Ivan akan sah menjadi suaminya, dan akan jauh lebih sulit untuk membatalkan semuanya. Emi tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ia tidak sudi menyandang status istri dari seorang penipu walau hanya sedetik. Pak Teguh menarik napas panjang, mikrofon didekatkan ke mulutnya. Saudara Ivan bin almarhum Bapak Harjo. Saya terima. Ivan sudah bersiap menyahut, tubuhnya condong ke depan. Di momen itulah, Emi bergerak. Bukan gerakan panik, melainkan gerakan yang tenang namun mematikan. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menahan lengan ayahnya yang sedang menjabat tangan Ivan. Tunggu, seru Emi. Suaranya tidak berteriak histeris, tapi cukup keras dan tegas untuk memotong kalimat ayahnya dan membungkam seluruh ruangan. Keheningan seketika menyergap. Gema suara Emi masih terasa di udara. Tangan Pak Teguh berhenti di udara, matanya menatap putrinya dengan bingung. Ivan terlonjak kaget, mulutnya yang sudah terbuka untuk mengucapkan ijab kabul kembali tertutup rapat. Ibu Parti di kursi belakang membelalakan mata, begitu juga Indri yang langsung menegakkan punggungnya. Ratusan tamu undangan saling pandang, bingung dengan interupsi yang tak terduga ini. Emi, kenapa, Nak? Tanya Pak Teguh bingung. Ada yang lupa? Emi berdiri perlahan dari kursinya. Ia merapikan kebayanya dengan anggun, lalu mengambil mikrofon yang tergeletak di meja akad, tepat di depan Pak Penghulu yang melongo. Emi menatap Ivan yang kini menatapnya dengan campuran rasa bingung dan takut. Maaf, Pak Penghulu. Maaf, Ayah. Maaf, Bapak Ibu sekalian, ucap Emi lewat mikrofon, suaranya stabil dan dingin, menggetarkan seisi ruangan. Ada satu syarat mahar yang tertinggal yang belum disebutkan. Mahar? Bukannya semua sudah lengkap, Dek Emi? Tanya Penghulu bingung sambil membolak-balik berkas. Emas, seperangkat alat sholat, uang tunai. Bukan itu, Pak. Potong Emi sambil menatap lurus ke manik mata Ivan yang mulai terlihat panik. Ini mahar kejutan.
Sebuah kejutan spesial dari calon suami saya dan sahabat terbaik saya, Indri, yang sudah mereka persiapkan matang-matang di kamar atas tadi. Emi tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk Ivan meremang. Tangan Emi di bawah meja sudah menekan tombol connect dan play di layar ponselnya. Silakan didengarkan baik-baik, kata Emi. Detik berikutnya, bukan musik romantis yang keluar dari speaker raksasa di sudut ruangan, melainkan suara desis Tati sejenak, diikuti oleh suara percakapan yang sangat jernih. Suara yang akan meruntuhkan seluruh sandiwara Ivan dalam hitungan detik. Suara gelak tawa Ivan yang khas menggema dari pengeras suara raksasa, memenuhi setiap sudut ruangan yang hening. Tawa itu terdengar begitu meremehkan, bergaung memantul di dinding-dinding gedung mewah itu, sangat kontras dengan wajah tegang Ivan yang kini duduk mematung di meja akad. Si bodoh itu cinta mati sama aku, Indri. Dia nggak bakal curiga. Matanya udah ketutup sama yang namanya cinta. Suara Ivan di rekaman itu terdengar begitu jernih dan tajam, seolah-olah dia sedang berbicara langsung lewat mikrofon di depan wajah semua orang. Wajah Ivan seketika berubah warna. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya, menyisakan pucat pasi seperti mayat hidup. Matanya terbelalak lebar, bola matanya nyaris keluar, menatap Emi dengan tatapan horor seakan melihat hantu yang bangkit dari kubur. Tangannya yang tadi masih menjabat tangan Pak Teguh kini gemetar hebat tak terkendali, keringat dingin bercucuran di pelipisnya, dan jabatannya terlepas begitu saja, jatuh lemas ke sisi tubuhnya. Pak Teguh, yang masih memegang mikrofon wali nikah, terperanjat hebat. Ia menoleh ke sumber suara, lalu menatap Ivan dengan kening berkerut dalam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia mengenali suara itu. Itu jelas suara calon menantunya. Rekaman belum selesai. Kini giliran suara wanita yang terdengar manja namun berbisa mengisi ruangan. Kamu pastikan ya, Van, setelah akad sah, surat kuasa pengelolaan butik dan aset tanah bapaknya Emi harus segera kamu pegang. Aku udah nek banget pura-pura jadi sahabat yang baik buat si Emi. Semua kepala di ruangan itu sontak menoleh ke arah barisan kursi tamu undangan layaknya ombak yang bergerak bersamaan. Mereka mencari pemilik suara itu. Suara yang sangat familiar bagi sebagian besar tamu, karena pemilik suara itu baru saja sibuk warawiri mengatur tamu. Indri, yang duduk di belakang keluarga inti, membeku di tempatnya. Wajahnya yang tadi penuh senyum kemenangan dan arogansi kini pudar seketika, digantikan oleh ketakutan yang amat sangat. Ia mencengkeram tas tangannya dengan kuku memutih. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambut, tapi percuma. Ratusan pasang mata kini menatapnya dengan tatapan menghakimi. Tatapan tajam Emi dari podium pelaminan seolah mengulitinya hidup-hidup, menelanjangi kemunafikannya di depan umum. Rekaman itu terus berlanjut tanpa ampun, membongkar satu persatu konspirasi busuk mereka hingga ke akar-akarnya. Tenang aja, ibuku juga udah siapin skenario biar Emi percaya sama kita sepenuhnya. Ibu Parti jagonya akting sakit-sakitan biar mantunya iba. Suara Ivan di rekaman itu mematahkan pertahanan terakhir Ibu Parti. Wanita parubaya yang duduk di barisan depan dengan kebaya emasnya itu, tersentak hebat seolah tersambar petir. Ia memegangi dadanya, mulutnya ternganga tak percaya. Sandiwara, ibu mertua malaikat, yang ia bangun bertahun-tahun dengan sangat rapi, hancur lebur hanya dalam hitungan detik. Tamu-tamu di sekitarnya, tetangga, kerabat jauh, kolega bisnis, mulai berbisik-bisik keras, menatapnya dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Topeng kesalihannya retak dan jatuh berkeping-keping. Suasana ruangan yang tadinya hikmat dan sakral berubah menjadi kacau balau dalam sekejap. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras yang memenuhi ruangan, seperti suara lebah yang marah. Itu suara Ivan kan? Itu suara Indri sahabatnya Emi, kan? Ya ampun, jahat banget. Ibunya juga terlibat? Gila, sekeluarga penipu. Ngeri banget, mau ngerampok harta orang berkedok nikah. Emi membiarkan rekaman itu berputar sampai habis. Sampai ke bagian paling menyakitkan di mana Ivan berjanji akan menceraikan Emi setelah hartanya habis dan menuduhnya selingkuh. Setelah rekaman berhenti, menyisakan keheningan yang mencekam dan penuh ketegangan, Emi kembali mengangkat mikrofonnya. Bagaimana, Mas Ivan? Indah sekali bukan, doa dan harapan yang kalian panjatkan untuk pernikahan kita? Tanya Emi dengan nada sarkasme yang kental,
suaranya tenang namun menghunus jantung. Ia menatap Ivan yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata siapapun, apalagi menatap mata Emi. Pak Teguh yang akhirnya menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, bangkit dari kursinya dengan kemarahan yang meluap tak terbendung. Wajah tuanya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan yang paling parah, putrinya nyaris dihancurkan. Ia membanting mikrofon di tangannya ke meja akad dengan keras, menimbulkan suara dengung feedback yang menyakitkan telinga semua orang. "Bedebah!" teriak Pak Teguh menggelegar, suaranya mengalahkan sound system. Tangan kekarnya yang tadi siap menikahkan putrinya dengan penuh kasih, kini melayang menampar pipi Ivan dengan sekuat tenaga. Plah! Suara tamparan itu begitu keras dan nyaring, hingga membuat beberapa tamu wanita memeki kaget dan menutup mulut mereka. Ivan terhuyung ke samping, nyaris jatuh dari kursinya. Ia memegangi pipinya yang langsung memerah dan bengkak. Sudut bibirnya sedikit berdarah. Ia tidak melawan, tubuhnya lemas karena syok dan rasa malu yang luar biasa yang menghancurkan mentalnya. Ia hanya bisa menatap lantai, berharap lantai itu terbelah dan menelannya saat ini juga. "Saya terima kamu seperti anak kandung saya sendiri. Saya didik kamu bisnis. Saya kasih kamu kepercayaan. Dan ini balasan kamu?" hardik Pak Teguh, napasnya memburu. "Kamu mau jadikan anak saya sapi perah? Kamu mau buang dia setelah kamu ambil hartanya? Iblis kamu!" Pak Penghulu dan para saksi buru-buru berdiri, mencoba menahan Pak Teguh agar tidak memukul Ivan lagi. Situasi semakin memanas. Melihat putranya ditampar dan situasi semakin tak terkendali, Ibu Parti yang duduk tak jauh dari sana langsung melakukan jurus andalannya. Ia memutar bola matanya ke atas, lalu melosoh jatuh dari kursinya dengan dramatis. "Aduh, jantung ibu, aduh sakit." Rintihnya sambil berpura-pura kejang sebentar lalu memejamkan mata, pura-pura pingsan di lantai karpet. Beberapa kerabat Ivan yang tidak tahu apa-apa panik dan berteriak minta tolong. "Ibu! Ibu kenapa? Tolong air! Tolong dokter!" teriak salah satu tante Ivan panik. Namun, Emi tidak tertipu lagi. Ia turun dari podium pelaminan, langkahnya anggun namun mematikan. Ia mengangkat gaun pengantinnya sedikit agar mudah berjalan, lalu menghampiri kerumunan yang mengelilingi Ibu Parti. "Jangan ada yang menyentuhnya." Perintah Emi tegas lewat mikrofon yang masih ia pegang, suaranya menggelegar membuat orang-orang yang hendak mengangkat Ibu Parti berhenti seketika, bingung. Emi berdiri menjulang di atas tubuh Ibu Parti yang terbaring dengan mata terpejam. Emi menatap wanita itu dengan tatapan dingin. "Biarkan saja dia di lantai. Aktingnya belum selesai," ucap Emi datar. "Bangun, Bu Parti." Di rekaman tadi jelas-jelas Ivan bilang ibu jago akting sakit-sakitan. Ternyata benar ya, ibu memang pantas dapat piala Oscar. Sayang sekali, panggung sandiwara ibu sudah runtuh. Tidak ada lagi penonton yang percaya. Bangun, atau saya siram pakai air pel sekarang juga. Ancaman Emi membuat kelopak mata Ibu Parti bergetar sedikit. Ia sadar ia sudah tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng kelemahannya. Rasa malu karena ketahuan berpura-pura pingsan kini lebih besar daripada rasa sakit jantung buatannya. Perlahan, dengan canggung dan wajah merah pada menahan malu, Ibu Parti membuka matanya dan mencoba duduk, menghindari tatapan mata Emi yang tajam. Sorakan, "Hu!" dari para tamu undangan mulai terdengar, membuat ruangan itu riuh rendah oleh cemoohan. Di tengah riuh rendah cemoohan para tamu yang menggema di seluruh ruangan, satu sosok mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Indri, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, diam-diam bangkit dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan tas tangan, berusaha menyelinap keluar melalui pintu samping di antara kerumunan tamu yang sedang berdiri menonton drama kehancuran Ibu Parti. Namun, mata Emi terlalu jeli. Ia tidak akan membiarkan dalang utama lainnya lolos begitu saja. Emi masih memegang kendali panggung sepenuhnya. "Mau kemana, Indri?" Suara Emi terdengar dingin dan tajam melalui pengeras suara, menghentikan langkah Indri seketika. "Sahabat terbaikku, pendamping pengantinku, kenapa buru-buru pergi? Acaranya belum selesai, dan kamu adalah bintang utamanya hari ini." Langkah Indri terhenti kaku.
Seluruh mata di ruangan itu kini beralih dari Ibu Parti yang masih terduduk malu di lantai, menuju ke arah Indri yang berdiri mematung di dekat pintu keluar. Kerumunan tamu undangan perlahan membelah, memberikan jalan bagi Emi yang melangkah turun dari area pelaminan menuju tempat Indri berdiri. Emi berjalan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan mendalam dan kepuasan melihat pengkhianat terpojok. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Indri. Indri perlahan menurunkan tas yang menutupi wajahnya, menampilkan ekspresi ketakutan bercampur rasa bersalah yang dipaksakan. Emi, aku bisa jelaskan. Gagap Indri, suaranya bergetar hebat. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Rekaman itu, aku cuma bercanda. Emi. Sumpah. Aku cuma ikut-ikutan Ivan karena dia maksa aku. Kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu? Kita kan saudara? Saudara? Potong Emi dengan tawa kecil yang terdengar miris. Saudara macam apa yang tidur dengan calon suami saudaranya sendiri di hari pernikahan? Saudara macam apa yang merencanakan liburan ke Eropa pakai uang hasil rampokan harta saudaranya? Emi maju selangkah lagi, membuat Indri mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding. Tadi di kamar, kamu bilang jijik harus memuji aku. Kamu bilang mau muntah melihat kebahagiaanku. Sekarang, silakan muntah, Indri. Muntahkan semua rasa irimu, semua kebencianmu yang selama ini kamu tutupi dengan topeng sahabat yang manis itu, desis Emi tepat di wajah Indri. Emi, tolong jangan permaluin aku kayak gini. Rengek Indri, melirik ke sekeliling, berharap ada yang membelanya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan sinis dan bisik-bisik menghina dari teman-teman SMA mereka yang juga hadir di sana. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku, balas Emi tegas. Tiba-tiba, Ivan yang sudah bangkit dari kursi akad dengan pipi lebam bekas tamparan Pak Teguh, berlari menghampiri mereka. Ia berusaha meraih tangan Emi, mencoba peruntungan terakhirnya dengan wajah memelas yang menyedihkan. Emi, dengerin aku dulu, sayang. Ini semua salah paham. Aku dipelet sama Indri. Dia yang goda aku duluan. Aku khilaf, Emi. Aku cinta mati sama kamu, tolong percaya sama aku. Kita bisa perbaiki ini, kita bisa mulai dari awal. Racau Ivan, berusaha melempar kesalahan sepenuhnya pada Indri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Indri melotot tak percaya. Apa kamu bilang? Kamu yang janjiin aku kemewahan. Kamu yang bilang Emi itu bodoh. Dasar laki-laki pengecut, teriak Indri, lupa dengan akting sedihnya. Emi menepis tangan Ivan kasar, seolah tangan itu penuh kuman penyakit. Ia menatap Ivan dengan jijik. Cinta? Kamu sebut rencana menguasai sertifikat tanah bapak dan menguras butiku itu cinta? Kamu sebut rencana menceraikanku setelah hartaku habis itu cinta? Simpan omong kosongmu buat hakim di pengadilan nanti, Mas. Di saat itulah, Pak Arman, pengacara kepercayaan keluarga Pak Teguh yang hadir sebagai tamu undangan, melangkah maju dengan wibawa. Pria parubaya berkacamata itu merapikan jasnya, lalu berdiri di samping Emi, memberikan dukungan profesional sekaligus perlindungan hukum. Saudara Ivan, Saudari Indri, dan Ibu Parti, suara Pak Arman berat dan tegas, seketika membuat perdebatan konyol Ivan dan Indri berhenti. Saya Arman, kuasa hukum keluarga Bapak Teguh. Berdasarkan rekaman bukti yang baru saja diperdengarkan secara publik, tindakan kalian sudah memenuhi unsur pidana percobaan penipuan terencana dan perbuatan tidak menyenangkan. Wajah Ivan semakin pucat, kakinya lemas. Ia tahu siapa Pak Arman, pengacara kondang yang tidak pernah kalah di meja hijau. Ancaman penjara kini membayang nyata di depan matanya, bukan lagi sekadar kehilangan harta, tapi kehilangan kebebasan. Saya sudah mengamankan salinan rekaman tersebut. Lanjut Pak Arman tenang namun mengintimidasi. Jadi, jangan berpikir untuk kabur atau menghilangkan barang bukti. Kami memiliki hak penuh untuk melaporkan kalian ke pihak berwajib detik ini juga. Namun, klien saya, Ibu Emi, masih memiliki sedikit belas kasihan. Emi menoleh pada Pak Arman, mengangguk kecil, lalu kembali menatap Ivan dan Indri bergantian. Ia merogoh saku gaunnya, bukan untuk mengambil ponsel, tapi mengambil kotak cincin bludru merah yang seharusnya disematkan Ivan di jarinya hari ini. Emi membuka kotak itu,
memperlihatkan sepasang cincin emas putih yang berkilau. Dengan gerakan lambat dan penuh penghinaan, Emi mengambil cincin pria, lalu melemparkannya tepat ke dada Ivan. "Ambil ini," kata Emi dingin. Lalu, Emi mengambil cincin wanita. Ia menoleh pada Indri. "Dan ini buat kamu, Indri. Kamu kan pengen banget jadi nyonya Ivan? Kamu pengen banget barang-barangku? Nih, ambil. Ambil bekas calon suamiku sekalian. Kalian berdua memang pasangan serasi. Sama-sama sampah yang tidak tahu diuntung." Emi melempar cincin itu ke arah kaki Indri. Cincin itu berdenting nyaring saat membentur lantai marmer. Suara yang menandakan berakhirnya sebuah hubungan persahabatan dan cinta yang terjalin bertahun-tahun. Tapi ingat satu hal, Emi menunjuk wajah mereka berdua dengan telunjuknya. "Jangan pernah bermimpi sepeser pun uang keluargaku akan jatuh ke tangan kalian. Mulai hari ini, pintu rumah ini tertutup selamanya untuk kalian. Dan Ivan, kamu dipecat dari jabatan manajer di perusahaan Bapak. Surat pemecatan resminya akan dikirim besok pagi ke alamat kos-kosanmu yang kumuh itu." Ivan ternganga. Ia tidak hanya kehilangan calon istri kaya, tapi juga kehilangan pekerjaannya. Ia benar-benar tamat. Sementara ibu Parti yang sudah berdiri dengan dipapah kerabatnya, menangis meraung-raung, bukan karena sedih, tapi karena menyadari sumber uang mereka telah menutup kerannya rapat-rapat. "Security," seru Pak Teguh lantang, memberi komando. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera masuk ke dalam ruangan, menembus kerumunan tamu. "Seret 3 penipu ini keluar dari gedung saya sekarang juga," perintah Pak Teguh dengan amarah yang masih menyala. "Dan pastikan mereka tidak membawa apapun selain baju yang menempel di badan mereka. Cek tas perempuan itu, jangan sampai ada barang Emi yang terbawa." Petugas keamanan langsung mencengkeram lengan Ivan dan Indri dengan kasar. Indri menjerit histeris saat tas tangannya ditarik paksa oleh security untuk diperiksa, sementara Ivan hanya bisa pasrah diseret seperti maling ayam. Ibu Parti yang masih lemas mencoba memberontak, berteriak-teriak memanggil nama Emi, memohon ampun, tapi Emi sudah membalikkan badan. Emi berjalan kembali ke pelaminan, bukan untuk duduk bersanding, tapi untuk memeluk ayahnya. Ia memunggungi adegan pengusiran memalukan itu. Ia tidak perlu melihat sampah dibuang ke tempat sampah. Baginya, mereka sudah tidak ada. Suara teriakan Ivan, tangisan Indri, dan raungan ibu Parti perlahan menjauh, tenggelam di balik pintu gedung yang ditutup keras oleh security. Ruangan itu kembali hening sejenak, sebelum akhirnya tepuk tangan gemuruh pecah dari para tamu undangan. Tepuk tangan untuk keberanian Emi, tepuk tangan untuk kebenaran yang terungkap. Emi membenamkan wajahnya di dada bidang ayahnya. Pertahanannya sedikit melunak dalam pelukan hangat itu. "Sudah selesai, yah," bisik Emi. "Emi sudah bersihkan rumah kita dari parasit. Ayah bangga sama kamu, nak. Kamu wanita kuat," bisik Pak Teguh sambil mengecup puncak kepala putrinya. Namun, di tengah kelegaan itu, Emi tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Masih ada sisa-sisa luka yang harus disembuhkan, dan status sosial Ivan serta Indri di luar sana yang harus dipastikan hancur sehancur-hancurnya agar tidak ada korban lain setelah dirinya. Emi mengangkat wajahnya, menatap Pak Arman yang masih berdiri sigap. "Pak Arman," panggil Emi. "Ya, Bu Emi." "Pastikan video rekaman CCTV gedung hari ini dan rekaman suara tadi aman. Saya ingin kenang-kenangan ini tersebar luas, supaya semua orang tahu wajah asli mereka," ucap Emi dengan senyum penuh arti. Pembalasan sosial baru saja akan dimulai. Setelah pintu besar gedung pertemuan itu tertutup rapat, memisahkan Emi dari masa lalunya yang busuk, keheningan canggung sempat menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Ratusan tamu undangan masih berdiri terpaku, menatap Emi dan Pak Teguh dengan tatapan campur aduk. Simpati, kagum, namun juga bingung harus bersikap bagaimana. Biasanya, sebuah pesta pernikahan yang batal akan berakhir dengan isak tangis histeris dan kepulangan tamu yang murung. Namun, Emi tidak membiarkan suasana berkabung itu berlarut-larut. Ia menghapus sisa air mata di sudut matanya dengan punggung tangan, lalu kembali mengangkat mikrofon. Ia menarik napas dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan yang baru saja ia perjuangkan. "Bapak, Ibu, dan teman-teman semua," suara Emi memecah keheningan, terdengar sedikit serak namun tetap bertenaga.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas drama yang kurang menyenangkan ini. Maaf sudah membuat kalian menyaksikan hal memalukan seperti tadi. Jangan minta maaf, Amy. Kamu hebat. Teriak salah satu teman kuliah Amy dari barisan belakang, yang disambut anggukan setuju oleh banyak tamu lain. Amy tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus. Terima kasih. Sejujurnya, hati saya sakit. Tapi, logika saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungan saya. Tuhan menyelamatkan saya dan keluarga saya dari kehancuran masa depan. Jadi, daripada kita bersedih, mari kita ubah acara ini. Amy menatap ayahnya, meminta persetujuan. Pak Teguh mengangguk mantap, memberikan dukungan penuh pada apapun keputusan putrinya. Catering sudah dibayar lunas, dekorasi sudah terpasang indah. Lanjut Amy. Mubazir kalau kita pulang dengan perut kosong. Anggap saja ini bukan resepsi pernikahan, tapi syukuran. Syukuran karena Amy dan Pak Teguh terhindar dari musibah besar. Silakan dinikmati hidangannya, Bapak Ibu. Anggap saja kita sedang merayakan hari kemerdekaan, Amy. Ucapan Amy itu bagaikan sihir yang mencairkan suasana. Ketegangan mereda, digantikan oleh rasa lega dan kagum. Para tamu mulai bergerak menuju meja prasmanan, pembicaraan hangat mulai terdengar kembali, meski topik utamanya tentu saja membahas keberanian Amy dan kebusukan Ivan. Sementara di dalam gedung suasana mulai terkendali, pemandangan kontras terjadi di trotoar luar gedung. Matahari siang yang terik seolah ikut membakar kulit tiga manusia yang baru saja diusir paksa bagaikan sampah. Ivan, Indri, dan Ibu Parti berdiri terengah-engah di pinggir jalan raya. Penampilan mereka kacau balau. Sanggul Ibu Parti miring, jas Ivan kusut karena tarikan security, dan make-up Indri luntur oleh air mata dan keringat. Ini semua gara-gara kamu, Indri, bentak Ivan dengan napas memburu, matanya merah menyala menatap Indri. Coba kalau kamu nggak nelpon aku tadi pagi. Coba kalau kamu nggak manja minta ketemuan di kamar. Amy nggak bakal curiga. Indri yang sedang sibuk memunguti isi tasnya yang tadi sempat diperiksa security secara kasar, langsung berdiri menantang. Kok nyalahin aku? Kamu tuh yang ceroboh. Kamu yang lupa kunci jendela balkon. Kamu yang terlalu percaya diri kalau Amy itu bodoh. Sekarang lihat, kita jadi gembel. Sudah. Diam kalian berdua, teriak Ibu Parti histeris. Ia duduk bersimpuh di trotoar, tanpa mempedulikan gaun mahalnya yang kotor terkena debu jalanan. Kalian mikirin diri sendiri. Pikirin ibu. Ibu punya hutang 50 juta ke rentenir buat sewa baju keluarga sama beli perhiasan palsu buat seserahan kemarin. Ibu janji mau bayar besok pakai uang amplop dari tamu. Sekarang uangnya mana? Kita mau bayar pakai apa? Ivan menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Ibu juga sih, ngapain hutang-hutang segala? Kan Ivan bilang tunggu cair asetnya Amy. Ya kan biar kita kelihatan kaya di depan keluarga Pak Teguh. Biar mereka nggak curiga kalau kita miskin. Balas Ibu Parti tak mau kalah. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi tukang ojek pangkalan dan pedagang kaki lima di sekitar gedung. Beberapa orang yang lewat bahkan mulai merekam kejadian memalukan itu dengan ponsel mereka. Ivan yang menyadari kamera-kamera ponsel mengarah padanya, buru-buru menutupi wajahnya dengan jas. Ayo pergi dari sini. Malu diliatin orang. Ajak Ivan sambil menarik lengan ibunya kasar. Mau kemana? Kosan kamu kan kuncinya udah diambil sama orang kantor Pak Teguh tadi. Indri mengingatkan dengan suara panik. Ke neraka sekalian, umpat Ivan, lalu berjalan cepat meninggalkan area gedung, diikuti Ibu Parti yang terseok-seok dan Indri yang terus mengomel menyalahkan keadaan. Kembali ke dalam gedung, hukuman sosial yang direncanakan Amy mulai bekerja lebih cepat dari yang ia duga. Di era digital ini, berita sensasional menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami. Saat Amy sedang menyalami beberapa tamu yang memberinya semangat, ponselnya bergetar tak henti-hentinya di dalam saku klatnya. Maya, sepupu Amy yang jago media sosial, berlari kecil menghampiri Amy dengan mata terbelalak menatap layar ponsel. Mbak Amy, lihat ini. Seru Maya antusias sambil menyodorkan ponselnya. Di layar itu, terpampang video TikTok yang baru diunggah 10 menit yang lalu oleh salah satu tamu undangan. Judulnya provokatif, plot twist terparah.
Pengantin wanita bongkar perselingkuhan calon suami dan sahabatnya lewat speaker pas akad. Video itu menampilkan momen saat Emmy memutar rekaman suara, dan saat Pak Teguh menampar Ivan. Baru 10 menit udah 5.000 views. Mbak, kolom komentarnya penuh sumpah serapah buat Ivan sama Indri, lapor Maya. Emmy mengambil ponsel itu, menggulir kolom komentar dengan cepat. Gila, merinding gue liat mbaknya tenang banget pas bongkar aib. Itu cowoknya mukanya tebel banget, udah ketahuan masih mau ngeles. Spill akun IG-nya dong, mau silaturahmi. Kawal sampai baju oren. Penipu kelas kakap. Sudut bibir Emmy terangkat membentuk senyum puas. Ini yang ia inginkan. Bukan hanya membatalkan pernikahan, tapi memastikan wajah-wajah pengkhianat itu dikenal oleh seluruh negeri sebagai penipu. Dengan begini, tidak akan ada lagi wanita lain yang menjadi korban Ivan berikutnya, dan tidak ada lagi orang yang tertipu oleh wajah polos Indri. Pak Arman mendekat, membawa segelas air mineral untuk Emmy. Kerja bagus, Bu Emmy. Bukti rekaman asli sudah saya amankan di cloud storage. Tim IT kantor saya juga sudah memantau pergerakan di media sosial. Sepertinya netizen Indonesia akan melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk memberi sanksi sosial sebelum hukum positif bertindak. Terima kasih, Pak Arman, jawab Emmy lega. Tolong pastikan juga surat pemecatan Ivan diproses secepatnya. Saya tidak mau dia menginjakan kaki di kantor ayah lagi. Beres. Besok pagi dia sudah resmi jadi pengangguran, Pak Arman meyakinkan. Emmy menatap sekeliling ruangan yang kini terasa lebih hangat. Ia melihat ayahnya sedang tertawa lepas berbincang dengan teman-teman lamanya, beban berat seolah terangkat dari pundak pria tua itu. Emmy sadar, meski hatinya masih perih karena luka pengkhianatan, keputusan yang ia ambil hari ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia tidak kehilangan apa-apa. Justru, ia mendapatkan kembali harga dirinya, melindungi harta orang tuanya, dan yang terpenting, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya yang selama ini terpendam. Namun, drama belum benar-benar berakhir. Emmy tahu, orang-orang seperti Ivan dan Ibu Parti yang terdesak hutang dan malu, bisa nekat melakukan apa saja. Dan benar saja, di tengah keriuhan pesta, syukuran, itu, ponsel Emmy berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Dengan firasat yang kurang enak, Emmy mengangkat telepon itu. Halo? Emmy. Tolong ibu, nak, tolong. Suara Ibu Parti terdengar menjerit histeris dari seberang sana, diiringi suara bentakan kasar laki-laki asing. Mereka menahan ibu. Mereka minta uang sekarang juga. Ivan kabur ninggalin ibu. Tolong Emmy, kamu kan kaya, tolong bayarin hutang ibu dulu, nanti ibu ganti. Emmy terdiam sejenak, mencerna situasi. Ternyata debt collector atau rentenir yang disebutkan Ibu Parti tadi sudah bergerak cepat. Rupanya mereka juga memantau acara pernikahan ini, berharap mendapat bayaran, dan saat tahu pernikahan batal, mereka langsung menyergap Ibu Parti di luar. Ivan si anak berbakti itu ternyata kabur menyelamatkan diri sendiri. Halo, Emmy? Kamu dengar ibu kan? Jangan diam aja. Mereka bawa pentungan, jerit Ibu Parti lagi, terdengar sangat putus asa. Emmy menarik napas panjang, lalu menjawab dengan nada sedingin es kutub. Maaf, Bu. Sambungan Anda terputus karena Anda bukan lagi urusan saya. Silakan minta tolong pada investasi ibu yang lain. Saya bukan ban berjalan. Klik. Emmy memutus sambungan telepon itu, lalu memblokir nomornya. Ia menatap ponselnya sesaat, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia tidak akan jatuh ke dalam lubang rasa bersalah yang sama. Emmy berbalik, melangkah menuju meja prasmanan, mengambil piring, dan mulai mengisi perutnya. Makanan hari ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Rasa kemenangan memang bumbu penyedap yang paling lezat. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan di gedung pernikahan itu. Waktu seakan berlari cepat bagi Emmy yang kini sibuk menata ulang hidupnya. Bukan meratapi nasib, Emmy justru semakin bersinar. Butik miliknya yang sempat terbengkalai karena kesibukan mengurus pernikahan, kini kembali ramai. Video viral pengusiran Ivan dan keluarganya ternyata membawa dampak tak terduga. Banyak pelanggan baru berdatangan, bukan hanya karena penasaran dengan sosok pengantin wanita tangguh,
tapi juga karena benar-benar mengakui kualitas desain Amy. Sore itu, hujan turun cukup deras mengguyur kota, seolah sedang mencuci sisa-sisa debu yang menempel di jalanan. Amy sedang duduk di ruang kerjanya yang hangat, memeriksa laporan keuangan bulanan, ketika pintu diketuk. Pak Arman, pengacara keluarga yang setia, masuk dengan membawa sebuah map tebal berwarna biru. "Selamat sore, Bu Amy. Maaf mengganggu waktunya sebentar," sapa Pak Arman sopan. "Sore, Pak Arman. Silakan duduk. Ada kabar apa? Apa ada masalah hukum lagi?" tanya Amy sambil menutup laptopnya. Pak Arman tersenyum tipis, jenis senyum yang menandakan kemenangan. "Justru kabar baik, Bu. Atau mungkin kabar buruk bagi pihak sebelah sana. Saya membawa laporan perkembangan kasus Ivan dan keluarganya sesuai permintaan Ibu." Amy menegakkan punggungnya, antusias. "Ceritakan, Pak." Pak Arman membuka mapnya. Pertama, soal Ivan. Setelah surat pemecatan resmi keluar dari perusahaan Pak Teguh, Ivan mencoba melamar kerja di beberapa perusahaan kompetitor. Tapi, kekuatan jejak digital itu luar biasa, Bu. HRD perusahaan manapun yang mengetik namanya di internet langsung menemukan video viral itu. Tidak ada satupun yang mau menerima karyawan dengan rekam jejak penipuan dan integritas buruk. Sekarang, Ivan terpaksa bekerja serabutan. Laporan terakhir yang saya terima, dia terlihat menjadi juru parkir liar di daerah pinggiran kota. Amy mendengus pelan. Juru parkir? Dari manajer berdasi jadi tukang parkir. Roda hidup memang berputar cepat kalau didorong karma. "Belum selesai, Bu," lanjut Pak Arman. "Tim audit perusahaan Pak Teguh juga menemukan selisih anggaran di divisi yang dulu dipimpin Ivan. Ternyata selama ini dia sering memanipulasi bon operasional untuk gaya hidupnya. Kami sudah memproses ini ke kepolisian sebagai kasus penggelapan dana. Surat panggilannya sudah dikirim kemarin." "Bagus. Biar dia belajar tanggung jawab di dalam sel," komentar Amy dingin. "Lalu bagaimana dengan Ibu Pri, kita, Ibu Parti?" Wajah Pak Arman sedikit berubah prihatin, namun profesionalitasnya tetap terjaga. "Ibu Parti kondisinya paling mengenaskan. Setelah Ibu memblokir nomornya di acara resepsi itu, rentenir benar-benar tidak memberi ampun. Mereka menyita semua barang berharga di rumah kontrakannya. Televisi, kulkas, bahkan perhiasan palsu yang dia beli untuk seserahan juga diambil paksa. Karena tidak sanggup bayar kontrakan yang lama, dia diusir oleh pemilik rumah. Sekarang Ibu Parti tinggal di sebuah petak kontrakan kumuh dekat pasar ikan, dan sehari-hari membantu mengupas bawang untuk bertahan hidup." Mendengar itu, ada sedikit rasa nyeri di hati Amy. Bagaimanapun, wanita itu pernah ia panggil ibu. Tapi Amy segera menepis rasa ibanya. Dia yang memilih jalan itu. Dia yang mau kaya dengan cara menipu. Batin Amy menguatkan diri. "Dan Indri?" tanya Amy, menyebut nama yang paling membuat darahnya mendidih. "Nah, ini bagian yang menarik." Pak Arman terkekeh pelan. Seperti dugaan ibu, Indri itu parasit sejati. Begitu tahu Ivan dipecat dan jatuh miskin, dia langsung kabur. Dia membawa lari motor kreditan Ivan yang belum lunas, dan sisa uang tunai yang Ivan miliki. Ivan sekarang sendirian, Bu. Dikhianati oleh wanita yang dia bela mati-matian saat mengkhianati ibu. Amy tertawa kecil, tawa yang penuh ironi. "Lucu sekali. Pengkhianat dikhianati pengkhianat. Drama yang sempurna." "Benar, Bu. Jadi secara hukum dan sosial, mereka sudah hancur lebur. Ibu bisa tidur nyenyak sekarang," tutup Pak Arman sambil menyerahkan berkas-berkas itu kepada Amy. Setelah Pak Arman pamit pulang, Amy bersiap-siap untuk menutup butik. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air di aspal dan udara yang dingin. Amy berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan butik. Saat ia hendak membuka pintu mobil, sesosok bayangan muncul dari balik pilar gedung sebelah, menyergapnya. "Amy." Suara parau yang menyedihkan memanggilnya. Amy terlonjak kaget dan mundur selangkah. Di hadapannya berdiri seorang pria kurus, wajahnya kusam ditumbuhi brewok yang tidak terawat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Pakaiannya lusuh. Kaos oblong yang kerahnya sudah melar dan celana jeans yang kotor. Bau apek menguar dari tubuhnya.
Butuh beberapa detik bagi Emi untuk mengenali pria di depannya. Ivan. Mau apa kamu di sini? Tanya Emi tajam. Tangannya merogoh tas, bersiap mengambil semprotan merica yang kini selalu ia bawa. Ivan tidak agresif, dia justru terlihat putus asa. Dia berlutut di aspal yang basah, tepat di depan kaki Emi. Emi, tolong aku. Aku hancur, Emi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Indri ninggalin aku, dia bawa kabur semuanya. Ibu sakit-sakitan di kontrakan, makan aja susah. Aku mohon, Emi, kasih aku kesempatan kedua. Atau seenggaknya, tolong cabut laporan polisi soal penggelapan uang itu. Aku nggak mau dipenjara. Emi menatap puncak kepala Ivan dengan tatapan datar. Dulu, pria ini berdiri gagah dan menatapnya dengan angkuh. Sekarang, dia bersujud seperti pengemis. Bangun, perintah Emi dingin. Ivan mendongak, matanya berkaca-kaca penuh harap. Kamu mau maafin aku? Kita bisa balik kayak dulu lagi kan? Aku sadar cuma kamu wanita yang tulus sama aku. Aku bilang bangun, bukan berarti aku memaafkanmu. Potong Emi cepat. Aku cuma nggak mau kamu mengotori sepatuku. Wajah Ivan berubah, harapan di matanya padam berganti dengan rasa malu yang membakar. Dia berdiri dengan canggung. Mas Ivan, ucap Emi, menekan kata, Mas, dengan nada sarkas. Dulu kamu bilang aku bodoh. Kamu bilang aku gampang dibohongi. Sekarang lihat siapa yang bodoh? Kamu korbankan wanita yang tulus demi wanita yang cuma mengincar uangmu. Dan saat uangmu habis, dia pergi. Itu bukan salahku. Itu konsekuensi dari keserakahanmu sendiri. Tapi Emi, aku hilaf. Manusia tempatnya salah. Ivan mencoba membela diri dengan suara meninggi. Sifat aslinya yang temperamental mulai muncul lagi karena terdesak. Kamu tega banget lihat aku kayak gini? Kamu kan kaya. Apa susahnya sih bantu aku dikit aja? Hartamu nggak akan habis kalau cuma buat bayar hutang ibuku. Emi tersenyum miring. Lihat, baru sebentar saja topeng, pemelas Emu sudah copot. Kamu nggak pernah berubah, Van. Kamu datang ke sini bukan karena menyesal, tapi karena butuh uang. Kamu nggak cinta sama aku, kamu cuma cinta sama dompetku. Emi memberi isyarat pada satpam butik yang sejak tadi mengawasi dari pos jaga. Melihat kode dari Emi, dua orang satpam berbadan tegap langsung berlari mendekat. Pak, tolong amankan orang ini. Dia mengganggu kenyamanan saya, perintah Emi tegas. Baik, Bu. Kedua satpam itu langsung memiting lengan Ivan kiri dan kanan. Ivan memberontak, berteriak-teriak seperti orang gila. Emi, awas kamu ya. Sombong kamu. Kamu bakal nyesel nyanyain aku. Lepasin. Lepasin gue. Teriak Ivan saat diseret menjauh dari mobil Emi. Emi tidak bergeming. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan memutar musik pelan. Melalui kaca spion, ia melihat Ivan yang dilempar keluar gerbang kompleks ruko oleh satpam, jatuh tersungkur di trotoar yang becek. Pemandangan itu tidak lagi menyakitinya. Justru, itu menjadi penutup yang validasi bahwa keputusannya sebulan lalu adalah 100% benar. Ponsel Emi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isi pesan, Mbak Emi, ini Indri. Tolong jangan laporin aku ke polisi soal pencemaran nama baik. Aku udah dapat karmanya, Mbak. Aku ditipu cowok lain, uang yang aku ambil dari Ivan dibawa lari orang. Aku sekarang malu pulang ke kampung. Tolong maafin aku, Mbak. Kita kan pernah jadi sahabat. Emi membaca pesan itu sekilas, lalu tertawa renyah. Karma itu memang punya GPS yang canggih. Nggak pernah salah alamat. Tanpa membalas pesan itu, Emi langsung memblokir nomor tersebut. Ia meletakkan ponselnya, menginjak pedal gas, dan melajukan mobilnya membelah jalanan kota Jakarta. Di depannya, lampu jalan menyala terang, seolah menyambut masa depan Emi yang bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Babak kehancuran mereka sudah hampir selesai, kini saatnya Emi menulis babak kejayaannya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu menerjang hidup Emi. Namun, badai itu tidak menenggelamkannya, justru membawanya ke pulau harapan yang jauh lebih indah. Pagi ini,
Sinar matahari menembus kaca jendela gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Emi berdiri di sana, menatap hiruk-pikuk kota dari lantai 20. Ia bukan lagi Emi yang menangis di dalam lemari. Ia kini adalah CEO dari MES Signature, brand fashion yang berkembang pesat dan baru saja membuka cabang ketiganya. Penampilannya jauh lebih elegan, memancarkan aura wanita independen yang tak tersentuh. Pintu ruangannya terbuka. Pak Teguh masuk dengan wajah berseri-seri, membawa sebuket bunga mawar putih besar. "Selamat ulang tahun kebangkitan, Nak," ucap Pak Teguh hangat, menyerahkan bunga itu. Emi tersenyum haru, memeluk ayahnya. "Terima kasih, Yah. Kalau ingat setahun lalu, rasanya kayak mimpi buruk. Tapi kalau nggak ada kejadian itu, Emi nggak bakal sekuat ini." "Tuhan punya cara unik buat misahin permata dari kerikil," Pak Teguh terkekeh. "Oh ya, Pak Arman tadi titip berkas penutup. Kasus penggelapan dana Ivan sudah ketok palu." Emi mengambil berkas itu, membukanya sekilas. Tertulis jelas dalam putusan pengadilan, Ivan divonis 4 tahun penjara karena terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan secara berkelanjutan dan penipuan berlapis. 4 tahun, gumam Emi pelan. Cukup waktu buat dia merenung di balik jeruji besi, kalau dia punya otak buat merenung. "Dan ada kabar soal ibunya," tambah Pak Teguh, nadanya sedikit merendah. "Ibu Parti terkena serangan stroke ringan 2 minggu lalu saat dikejar-kejar penagih hutang. Sekarang dia dirawat di panti sosial milik pemerintah, karena tidak ada satupun kerabat yang mau menampungnya. Ivan di penjara, Indri kabur entah kemana. Dia benar-benar sebatang kara di masa tuanya." Emi menghela napas panjang. Ada rasa iba, namun ia tahu itu adalah buah yang ditanam Ibu Parti sendiri. Wanita itu menanam keserakahan, dan kini memanen kesepian. "Nanti Emi kirim donasi anonim ke panti sosial itu, Yah. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai sesama manusia. Biar pengurus panti yang atur keperluannya." Emi nggak mau ketemu langsung, putus Emi bijak. Ia sudah memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri, tapi ia tidak melupakan. Siang harinya, Emi pergi makan siang di sebuah restoran sederhana namun legendaris di pinggiran kota, tempat favoritnya dulu saat kuliah. Saat sedang menikmati soto ayam, matanya menangkap sosok pelayan wanita yang sedang membersihkan meja di sudut ruangan dengan gerakan kasar dan wajah masam. Pelayan itu memakai seragam kusam, rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Saat pelayan itu menoleh karena dipanggil pelanggan lain, pandangan mereka bertemu. Pelayan itu membelalakan mata, piring kotor di tangannya nyaris jatuh. Itu Indri. Indri yang dulu selalu tampil modis dengan barang-barang branded, yang ternyata hasil memeras Ivan, kini berakhir menjadi pelayan warung makan. Wajahnya pucat saat melihat Emi yang duduk anggun dengan pakaian desainer, kontras sekali dengan keadaannya yang berantakan. Emi tidak memalingkan muka. Ia menatap Indri lurus-lurus, lalu tersenyum tipis, sangat tipis, dan mengangguk pelan sebagai tanda, "Aku melihatmu, dan aku tidak peduli." Indri yang merasa malu luar biasa, langsung menundukkan kepala, bergegas lari ke dapur belakang sambil menutupi wajahnya dengan nampan. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan betapa jauhnya nasib melempar mereka ke arah yang berlawanan. Emi kembali menyendok sotonya dengan tenang. Pertemuan tak sengaja itu menjadi penutup sempurna bagi kisah masa lalunya. Ia tidak merasa perlu melabrak atau menghina Indri lagi. Melihat Indri hidup dalam penyesalan dan rasa malu, setiap hari sudah menjadi hukuman terberat bagi wanita yang gila hormat seperti dia. Sorenya, Emi mampir ke sebuah panti asuhan. Ini adalah rutinitas barunya. Ia menyalurkan sebagian keuntungan butiknya untuk anak-anak yatim piatu. Di sana, tawa riang anak-anak menyambutnya. Kak Emi datang." Seru mereka berebutan memeluk Emi. Di tengah kehangatan itu, Emi merogoh tasnya. Ada sebuah surat kumal yang dikirim dari penjara seminggu lalu. Pengirimnya, Ivan. Emi belum membukanya. Ia tahu isinya pasti penuh manipulasi, permintaan maaf palsu, atau permohonan uang dengan dalih, "Kasihanilah mantanmu." Emi berjalan menuju tempat pembakaran sampah di halaman belakang panti. Tanpa ragu sedikitpun, ia melempar amplop surat yang masih segel itu ke dalam api yang menyala. Emi menatap kertas itu hangus perlahan,
berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin. Selamat tinggal, Ivan. Selamat tinggal, masa lalu, bisik Emi. Emi mendongak menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Hatinya terasa sangat ringan, seolah beban bertonton telah diangkat darinya. Ia tidak menikah dengan pria yang ia cintai setahun lalu. Tapi ia menikah dengan versi terbaik dirinya sendiri. Ia memiliki ayah yang hebat, karir yang cemerlang, dan hati yang damai. Emi berbalik, meninggalkan abu masa lalunya, dan berjalan kembali menuju anak-anak yang menunggunya dengan tawa tulus. Inilah kebahagiaan sejati. Bukan tentang memiliki suami kaya atau status sosial, tapi tentang memiliki harga diri, kebebasan, dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri setelah dijatuhkan sekeras-kerasnya. Sang ratu telah kembali ke singgasananya, sementara para pengkhianat hanyalah debu di bawah telapak kakinya. Pesan moral, karma itu nyata. Perbuatan baik akan berbalas kebaikan, dan kejahatan akan berbalas kehancuran. Keserakahan Ivan, Indri, dan Ibu Parti pada akhirnya menjadi bumerang yang menghancurkan hidup mereka sendiri.